Assalamualaikum. Diri. Jabri salam. Baik, anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Terus? Baik, kalau semuanya sudah baik, berarti kita bisa memulai pembelajaran? Bisa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan cek di bawah kursi kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, silakan dipungut dan dibuang di. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang dihormati khusus untuk salah seorang teman guru kita yang sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 di SMA Negeri Jakarta Timur, yaitu Bapak Hendra Prasetyo MPD, yang sebentar lagi akan memberikan materi tentang diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah. Mari Bapak Ibu kita mengikuti, mendengarkan dengan sesama. Semoga apa yang kita terima bermanfaat untuk kita semua. Dan waktu kami persilahkan kepada Bapak Hendra Prasetyo MPD. Izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas bantuan Bapak sebagai moderator yang langsung. Saya hormati juga Bapak Ibu guru yang berkesempatan hadir hari ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023 di SMA 1 Jakarta Timur. Bapak Ibu, mungkin ada yang masih masih belum lumrah dengan istilah diseminasi. Jadi diseminasi ini artinya memberikan informasi terkait dengan beberapa hal berupa pengetahuan atau ilmu yang lebih. Nah, baik, kita langsung saja. Hal yang pertama mungkin akan menjadi hal penting sebelum saya mulai menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Jawabannya setuju atau tidak setuju? Karena hal ini masih sering kita temukan di sekolah, mungkin di sekolah teman dan di sekolah lain. Berhubung beberapa waktu ini ada kejadian di Sumbawa yang dilaporkan oleh orang tuanya ke polisi. Pertanyaan pertama Bapak Ibu, setuju atau tidak hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke, kita simpan dulu ya. Kira-kira alasannya apa? Yang kedua, ini tolong dijawab dengan hati nurani rakyat ya, bukan partai hanura. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Boleh. Berarti Bapak Ibu guru sering melakukan ini kayaknya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Nah, baik Bapak Ibu, apakah jawaban setuju tersebut benar atau salah? Itu sesuai dengan materinya. Kita lihat materinya saja. Baik, materi untuk hari ini ada 6 baiknya, tapi hanya beberapa, mungkin nanti setelah itu kita akan masuk ke diskusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sekarang kita mulai dari posisi kontrol Bapak Ibu. Kira-kira di sekolah itu guru itu fungsinya untuk apa kira-kira Bapak Ibu? Yang biasanya yang Bapak Ibu ketahui, fungsi guru itu salah satu selain dari mengajar atau memberikan transfer itu, selain itu apa? Mendidik. Yang kedua apa? Membimbing. Yang ketiga membina sama dengan membimbing. Yang ketiga, selain membimbing, mengajar, mendidik, mencontohkan menjadi contoh yang baik. Ada satu mana menurutnya? Memfasilitasi. Nah, di sini ada fungsi guru yaitu fungsi kontrol. Nah, sekarang Bapak Ibu, di sini ada sebuah cerita paradigma saya akan tanyakan ke Bapak Ibu. Kira-kira siapa yang memegang kontrolnya? Siapa yang memegang kuasanya? Ada A dan B di antara teman dekat. Kemudian ada secari kertas
yang dipegang oleh si A, dia genggam kuat-kuat, kemudian si B bertugas untuk membuka genggaman tersebut untuk mengambil kertasnya. Di sana dia membujuk, dia mengancam, dia menghardik, dia merayu, dia menyuap, apa saja agar membuka telapak tangan si A. Nah, di sini pertanyaannya, kira-kira yang memegang kontrol supaya kertas atau telapak tangan tersebut bisa terbuka itu si A atau si B? Kira-kira siapa yang memegang kontrol supaya tangan tersebut bisa terbuka dan kertas kecil yang di dalam itu bisa terbuka? Kira-kira siapa yang memegang kontrolnya? Si A. Kenapa si A? Karena dia yang menggenggam, iya kan? Maka si A itu bisa kita analogikan seperti itulah murid kita, Bapak Ibu. Jadi murid tersebut dia akan berubah ketika itu berasal dari dirinya sendiri. Jadi pemegang kontrol atas diri seseorang itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Makanya Bapak Ibu guru tugasnya apa tadi? Membimbing, mengarahkan, mendidik dan memfasilitasi. Apakah anak itu mau belajar, termotivasi untuk belajar itu berasal dari diri sendiri, Bapak Ibu? Dia tergantung dari stimulus yang kita berikan. Begitu. Nah, sekarang kita lanjut yang selanjutnya. Nah, ini yang sering kita tanamkan di dalam diri kita. Yang pertama, guru yang mengontrol murid, padahal itu hanya sebuah ilusi, Bapak Ibu. Yang mengontrol diri itu siapa? Murid itu sendiri. Kita hanya tugasnya mengarahkan dan membimbing saja. Yang kedua, kritik akan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakternya. Kalau misalkan kita lihat anak-anak kita sekarang, Bapak Ibu, ketika diberikan masukan atau kritikan, dia mau berubah atau enggak? Atau malah dia semakin Kadang-kadang semakin jelek karirnya. Nah, kalau dari sisi kinerja Dewantara, dia akan semakin buruk, malah menjauhi kita. Tergantung dari bahasa yang kita gunakan. Jadi itu termasuk sebuah ilusi. Yang ketiga, semua muatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti misal yang sering kita lakukan, nah, kenapa kamu tidak masuk? Kalau kamu tidak masuk begini dan sebagainya. Itu perlu menggali informasi langsung dari peserta dirinya. Kira-kira apa penyebabnya dia melakukan hal tersebut? Terus yang terakhir, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sebuah ilusi juga, Bapak Ibu. Jadi kembali ke posisi kontrol. Posisi kontrol tersebut dipegang oleh diri orang itu sendiri. Saya lanjutkan di bagian yang ini, Bapak Ibu. Nah, ada hukuman atau konsekuensi. Biasanya ketika hukuman ke siswa, apapun kegiatannya kita namakan sebuah hukuman. Tapi sebenarnya hukuman dan konsekuensi itu berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu sifatnya akan ada istilahnya trauma bagi anak, seperti hukuman fisik dan sebagainya. Itu dia. Kalau konsekuensi itu ada sifatnya kontinuitas. Jadi mereka tahu apa kesalahan mereka dan memperbaiki diri mereka langsung. Nah, sekarang di sini ada 7 tindakan guru, Bapak Ibu. Kira-kira mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi? Kata kuncinya, hukuman itu dia lebih ke sifatnya fisik dan menyakiti. Kalau konsekuensi dia tidak sifatnya fisik dan menyakiti, tapi hal tersebut akan berdampak positif bagi si anak tersebut. Itu konsekuensi ya. Nomor 1, Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena si anak ini terlambat sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke, kita simpan dulu hukuman nomor 1. Yang nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke.
4. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Nah, nomor 6, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi ya. Bingung di sini kan? Ada yang mau kemana nih konsekuensi? Kita lihat pertanyaan terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke. Kita lihat jawabannya. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Yang nomor 1 itu hukuman, betul. Nomor 2 hukuman karena dia sifatnya fisik. Nanti anak-anak akan olah tangannya pegal mungkin dan sebagainya. Kemudian nomor 3 untuk saat itu juga sebuah hukuman. Kemudian yang menggantikan kertas benar konsekuensi. Kemudian membesarkan tumpahan itu juga konsekuensi. Yang menyuruh murid untuk melepaskan sepatu itu juga hukuman. Siapa tahu anak tersebut punya alergi dengan debu dan sebagainya. Nah yang terakhir kenapa konsekuensi? Ya karena ini kan anaknya terlambatnya 10 menit. Sedangkan teman-teman yang sebelumnya kan sudah pemanasan terlebih dahulu. Nah yang disuruh keliling lapangan 2 kali itu untuk mengisi pemanasan yang belum dia lakukan. Maka itu konsekuensi. Karena cocok juga dia juga pelajarannya PJOK. Kecuali kalau pelajaran PAI gara-gara tidak bisa hafal hadis, kemudian minta keliling lapangan itu hukuman dari ya, Pak Kepala. Ya, siap. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian dari Bapak Hendra Prasetyo yang sedang mengikuti pelatihan pendidikan guru penggerak. Mungkin ada hal-hal yang masih belum jelas atau perlu didiskusikan. Mungkin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Sudah. Pas. Iya. Katakan doang. Bu Abu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya mau bertanya, di mana karena kita sebagai pendidik, katanya tadi perlu tidak ada tidak ada hukuman atau support fisik terhadap anak. Tetapi kalau kita sudah berapa kali berulang kali berkata lembut, menggunakan segala macam cara, hampirlah 15 kalian, tapi tidak ada tidak ada perubahan dalam gimana cara menyikapi siswa yang seperti itu. Terima kasih itu saja. Ya, langsung dijawab oleh Pak Hendra. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Semua guru pasti akan menanyakan hal tersebut. Bahkan ada yang pernah bertanya dan menyatakan sabar itu ada batasnya. Tapi yang jelas untuk mendidik anak-anak kita, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara itu, kalau di sekolah guru diminta untuk berhamba pada murid. Berhamba pada murid itu maksudnya bukan kita menyembah Bapak Ibu, tapi menjadikan murid kita itu seperti mendidiknya. Jadi ada di materi yang selanjutnya ada segitiga restitusi namanya. Itu bisa kita lakukan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetahui dulu kira-kira apa penyebab dia melakukan hal tersebut. Ada istilahnya validasi identitas. Nah setelah melakukan hal tersebut, kita menanyakan apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Itu membentuk keyakinannya sendiri. Dan yang terakhir, kira-kira hal apa yang perlu ia lakukan
sehingga ia bisa merubah hal yang pernah dia lakukan, misal kesalahan yang dia lakukan. Salah satu contoh di sekolah kita di sini 11 IPA 2, rata-rata anak-anaknya ketika jam mata pelajaran matematika rata-rata semuanya tidur yang laki-laki. Dan alhamdulillah setelah kami melakukan 3 rangkaian tadi, ketemu masalahnya Bapak Ibu. Yang pertama, ada anak yang memang kesehariannya membantu orang tuanya bekerja, terutama daerah Sakara Timur kan terkenal tembakaunya. Terus yang kedua, ada yang memang passionnya di gamers Bapak Ibu, sampai mereka punya tim tersendiri dan bahkan ikut olimpiade juga, ada perlombaannya. Terus yang ketiga, mungkin anaknya terlalu alim Pak Kepala, jadi setiap jam 1 itu wajib bangun dan tidak bisa tidur lagi. Alhasil dia bisa tidurnya setelah sholat subuh. Setelah subuh. Terus saya tanya apakah bangunnya jam 1 itu sholat jam lain itu supaya sedikit tidak ada manfaatnya. Nah, terkait dengan 3 siswa tersebut, alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan di mata pelajaran matematika yang dipegang oleh guru yang paling terkenal ketat dan kaku di sini. Alhamdulillah sudah ada perubahan, mereka sudah mulai aktif belajar lagi, sudah tidak ada yang tidur di kelas lagi. Jadi nanti ada materi yang bisa kami share di grup kita, grup masing-masing. Mungkin bisa menjadi panduan atau refleksi bagi kita di sekolah masing-masing. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih atas penyampaian Bapak Guru kita, Bapak Hendra Prasetyo, MPD. Penyampaian yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan seluruh materi yang disampaikan tadi bisa kita terapkan, terutama bagaimana kita melayani siswa-siswi kita sehingga kita menjadi guru yang diidolakan oleh siswa-siswa kita. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Lebih kurangnya yang mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.